Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kesempatan kehidupan, karena di antara saudara-saudara kita yang telah menyaksikan kita saat ini sudah berada dalam kubur. Saudara-saudara kita yang kemarin masih bersama-sama kita diskusi saat ini kita berbahaya dengan satu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup, bukan saja hidup, tapi kita masih bisa melakukan beragam aktivitas. Dan beruntungnya kita oleh Allah masih dibimbing aktivitas kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dari setiap gerakan yang kita lakukan, baik bekerja di BP ataupun ibadah secara khusus, yaitu seperti sholat. Dan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau tanpa rahmat berkat Allah, bukan hanya undang-undang saja sebaliknya, tapi kehidupan kita kalau bukan karena atas rahmat berkat Allah, maka kita mungkin akan jauh dari Allah. Sebab itulah kita jangan pernah merasa bangga kalau kita bisa berbuat baik, tapi bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa berbuat baik. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Hujatul Islam namanya Syekh Imam Al-Ghazali. Kitab namanya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini adalah ringkasan yang paling sangat ringkas dari kitab yang fenomenal namanya Minhajul Abidin. Salah satu yang membuat hidup kita ini menjadi baik itu karena atas hidayah taufik yang Allah berikan. Karena tanpa hidayah Allah kita ini akan tersesat. Sebagaimana layaknya kita ini berjalan, kita nggak tahu tujuan jalan kemana yang akan kita tuju, alamat yang kita cari kita nggak tahu, buta, ngeblank, tempat nanya kita nggak tahu, kemudian kita juga nggak pernah bertanya. Walaupun ada yang tahu, tapi kita tidak pernah kita tanya, maka di jalan kita akan tersesat. Nah, sebab itu bersyukurlah kita kepada Allah, dan dengan bersyukur maka Allah merasa gembira, maka kemudian kegembiraan Allah curahkan di tangan nikmat. Sebagaimana yang Allah informasikan dalam Al-Quran yang harus kita yakini, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Maka ketika nikmat kita coba itu, maka kata Allah akan sanggup menghitung. Maka kita bersyukur, Allah tambah apa yang Allah sampaikan. Wa in kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini sangat populer, tapi begitu kita mencoba mengimplementasikannya, itu yang berbeda. Bersyukur tambah, bukan tambah jumlah, tapi tambah pemanfaatan. Gaji bapak mungkin nggak naik, tapi kalau yang namanya kita karena ditambah oleh Allah nikmat menjadi berkah. Gajinya hanya 2 juta, tapi serasa miliar. Ada orang yang punya uang 271 triliun, bukan yang penjara, nggak nikmat itu. Dan sebetulnya kita bersyukur. Dan bersyukurnya kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang habis sholat langsung pergi, bapak-bapak memberikan kita di sini. Dan ini siapa yang menggerakkan? Allah. Bukan yang ngajarin, bukan Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, tidak bisa. Sama hari ini saya pun ada di sini, kalau Allah nggak takdir tidak bisa. Kalau minggu yang lalu saya jatuh di motor, ya sakit dulu. Kalau Allah takdirkan lututnya patah, untungnya cuma lecet barang yang patah motornya. Jadi ya alhamdulillah. Makanya orang tua dulu kan bilang untung gitu. Itu syarat dengan makna, itu syarat dengan isi orang tua dulu itu. Udah ketabrak mati masih nggak mungkin. Masih ketemu. Udah tenggelam untung masih ada kelingkingnya, DNA-nya masih ketahuan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah kita mencoba untuk menanamkan kita beruntung
pengulangan itu akan menghasilkan sebuah keajaiban. Maka coba kalau orang yang bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, maka keberuntungan akan menghampiri kita. Ada sebuah konsep namanya law of attraction, hukum ketertarikan. Maka itu akan ditarik semua medan magnet yang ada di luar untuk menghampiri kita. Dan orang yang mengeluh biasanya ketika kerja gaji nggak naik, demo. Begitu demo kira-kira naik. Kalau demonya cuma 3 orang, yang ada di situ. Gimana mau naik kalau kondisi penghasilan nggak naik? Dan supaya naik gimana? Bersyukur. Nah, orang bersyukur itu gembira, begitu gembira, maka kemudian akan mampu diejawantakan dalam bentuk kinerja. Akhirnya kita menjadi senang bekerja. Seperti layaknya analogi sederhana tukang mancing, Pak. Walaupun cuma dapat atu, itu seharian gitu kan, tiba-tiba cuma dapat atu, Pak. Itu senangnya luar biasa. Padahal kalau pakai logika mendingan beli aja di pasar. Betul ya? Tapi kenapa tidak dilakukan? Beda. Nah, saat itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Dan selain kita bersyukur, karena yang mengantarkan kita kenal dengan bersyukur itu ada orang yang mengajarkan dengan keilmuannya, dan ilmu itu sumbernya dari Allah yang dititipkan kepada orang tertentu namanya Rasulullah. Rasulullah itu kemudian mengajarkan kepada sahabatnya, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, sampailah kemudian kepada kita yang namanya para guru, para ulama, dan kemudian Rasulullah dengan lisannya yang agung yang menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Saat itulah kita hormat sama orang yang berilmu, itu hakikatnya hormat sama Allah. Hormat sama yang berilmu yang mengajarkan ilmunya dekat dengan Allah, hakikatnya adalah hormat kepada Rasulullah. Tapi kembali lagi, yang berilmunya jangan sombong, karena yang dibawa bukan punya diri, tapi punya Allah yang dititipkan kepada dirinya. Maka kalau muridnya dia hormat, gurunya ikhlas menyampaikan, maka itulah terjadi frekuensi yang sejajar. Maka insya Allah ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah di muqaddimahnya Imam Al-Ghazali, seseorang yang menuntut ilmu yang diniatkan karena dia ingin hanya populer, dihormati, ingin mendapatkan kekayaan, maka yakinlah bahwa dia sedang menghancurkan agama. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Imam Ghazali. Makanya saya mau datang ke sini karena niatnya saya bukan hanya untuk dapat bayaran. Saya ingin mendapatkan berkah dari Allah saja. Ada yang mendengarkan, alhamdulillah, enggak ada apa-apa. Walaupun cuma 2 orang saya dapat. Selama memang saya ingin takut hadir di sini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita rame-rame untuk masuk surga, karena surga gak akan nikmat kalau dimasukin hanya sendirian. Jadi jangan pernah kemudian kita menyalahkan orang, memojokkan orang, ya kan? Kemudian menyakiti orang. Maka mari kita sayangi bersama-sama. Sama halnya kita kalau pengen bonusnya naik, ya kan, di perusahaan ini, mari kita bersama-sama jaga PP supaya PP-nya menjadi perusahaan yang besar. Maka ketika perusahaan yang besar, maka insya Allah bonusnya besar pasti. Besar. Jangan pernah berpikir bonusnya besar kalau perusahaannya rugi. Nggak mungkin itu impossible. Nah, baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tema kaji kali ini sebetulnya masih ruang lingkup akhlak, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang akhlak kepada Allah, ya. Karena akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah. Termasuk akhlak BUMN itu sebetulnya itu mengejawantakan ke akhlaknya Rasulullah.
Dan akhlak yang paling tertinggi adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini gaib, Allah tidak kelihatan, tapi itu akan terlihat bagi orang-orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Dan ihsan itu adalah nama lain daripada akhlakul karim. Kita sudah pernah bahas tentang akhlak secara keilmuan kan dibagi dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul sayyi'ah, ada akhlakul madmumah, ya, ada akhlakul mahmudah, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Yang kita harapkan adalah akhlak baik, karena itu yang Allah harapkan. Akhlak yang baik di dalam Al-Quran disebutnya ihsan. Makanya pokok ajaran Islam itu ada tiga: iman, Islam, ihsan. Iman itu wilayahnya wilayah akidah, ya, akidahnya orang Islam namanya tauhid. Hanya Allah satu-satunya Maha Esa yang mengatur segala kehidupan kita, ya, dan bentuk perintah-perintah